dasarnya Adiwiyata itu kan adalah gerakan yang peduli terhadap lingkungan hidup. Nah, isu mendunia ya, sampah itu isu mendunia. Bahkan sampah plastik itu kan kalau dibiarkan saja itu sampai bertahun-tahun ya. Berwawasan luas dan berbudaya lingkungan. Nah, di situ sudah tercantum visi SMA Negeri 1 Pracimantoro, salah satunya adalah berbudaya lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jagat Ginelar Podcast Semansa Prama. Kali ini bersama dengan saya Arvita. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa nih sahabat JK Podcast. Ada Bapak Tulus Ferry Pradana, Sarjana Pendidikan selaku Wakasarpras dan Ketua Tim Adiwiyata. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh disapa nggak nih Pak para penonton JK Podcast yang ada di sana? Oke, selamat siang Jagat Ginelar Podcast. Salam semangat, salam sehat, dan salam menyenangkan. Salam. Bagaimana Pak kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak. Baik, alhamdulillah ya Pak. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang santai nih Pak mengenai program Adiwiyata yang ada di sekolah ini. Pertama-tama saya akan bertanya Pak, apa itu Adiwiyata dan tujuannya dalam pendidikan sekolah? Oke, baik. Pada dasarnya Adiwiyata itu kan adalah gerakan yang peduli terhadap lingkungan hidup. Nah, di SMA Negeri 1 Pracimantoro ini itu kita berusaha untuk menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, tujuannya adalah mengajak seluruh warga sekolah untuk peduli dan berbudaya terhadap lingkungan hidup. Nah, itu Mbak. Baik Pak, jadi Adiwiyata ini program yang sangat baik ya Pak bagi Oke, lingkungan. betul. Dan bagaimana nih Pak Adiwiyata dapat membantu meningkatkan kesadaran lingkungan di sekolah? Oke, dengan program Adiwiyata yang diterapkan di SMA Negeri 1 Pracimantoro itu harapannya bisa membantu ya, menyadarkan kepada seluruh warga sekolah untuk peduli terhadap lingkungan sekitar ya. Jadi sekolah Adiwiyata ini memiliki beberapa prinsip ya. Baik. Yang pertama adalah prinsip edukatif ya. Dengan program Sekolah Adiwiyata ini mengedukasi kepada seluruh warga Semansa Prama untuk peduli terhadap lingkungan. Yang kedua prinsipnya adalah partisipatif. Jadi seluruh warga sekolah itu berpartisipasi terhadap lingkungan SMA Negeri 1 Pracimantoro. Dan yang ketiga adalah program berkelanjutan. Jadi sekolah Adiwiyata itu tidak hanya tahun ini gerakannya, tetapi gerakannya berkelanjutan dari tahun ke tahun dan itu perlu gerakan-gerakan yang peduli terhadap lingkungan. Baik Pak, dari program-program yang telah disebutkan tadi, apa saja kegiatan yang dilakukan untuk menerapkannya di sekolah ini Pak? Oke, baik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Pracimantoro itu ada 4 program Adiwiyata, 4 komponen program Adiwiyata. Yang pertama adalah kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan. Jadi pihak sekolah itu memberikan kebijakan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Terus yang kedua itu adalah kurikulum. Kurikulumnya berbasis
lingkungan. Jadi Bapak Ibu guru kalau sebelum mengajar ya ada pelajaran itu gerakannya adalah Bapak Ibu guru mengajak siswa untuk melihat kanan kiri meja sekitar ya, kursi di lantai apakah ada kotoran atau tidak. Nah, itu salah satunya. Terus yang ketiga itu adalah kegiatan sekolah berbasis partisipatif. Jadi seluruh warga kita ajak untuk berpartisipasi terhadap kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang keempat adalah pengelolaan sarpras, sarana prasarana yang ramah lingkungan gitu. Baik Pak, yang disebutkan tadi memang betul ya Pak. Jadi saat guru masuk ke kelas, mengecek kondisi kelas agar suasana dalam belajar itu lebih nyaman dengan kondisi kelas yang bersih. Betul. Selain itu kan ada program Jumat Berbudaya Bersih ya Pak. Iya, Itu betul. juga merupakan sebuah program yang berdampak baik pada lingkungan sekolah ya Pak. Oke, dan program di sekolah kita itu kan setiap 1 bulan sekali itu ada Jumat Berbudaya. Nah, untuk Jumat Bersih itu gerakan Jumat Bersih itu kan Jumat Kliwon ya. Jadi setiap Jumat Kliwon SMA Negeri 1 Pracimantoro seluruh warga sekolah itu melaksanakan kegiatan kebersihan, baik itu kebersihan dalam kelas, kebersihan luar kelas, kebersihan sanitasi, kebersihan lingkungan ruang guru, ruang kepala sekolah. Jadi semua bersama-sama untuk melaksanakan kebersihan sekolah. Baik Pak, saya juga merasakan dampaknya nih Pak. Lingkungan jadi bersih, nyaman untuk dilihat dan hijau di mata. Benar Pak. Dan untuk pengelolaan sampah sendiri nih Pak, apakah ada perlakuan khusus pada pengelolaannya Pak? Nah ini ya, dalam hal gerakan pengelolaan sampah ini PR besar untuk SMA Negeri 1 Praci ya, terutama karena sampah ini kan isu yang isu mendunia ya. Sampah itu isu mendunia. Bahkan sampah plastik itu kan kalau dibiarkan saja itu sampai bertahun-tahun ya untuk menjadi sebuah ini ya, menjadi melebur menjadi terurai itu kan bertahun-tahun itu prosesnya. Nah, sehingga kami itu berusaha, saya pribadi sebagai ketua tim Adiwiyata mengajak seluruh warga untuk memisahkan sampah. Nah, jadi sampah kan ada 2 jenis ya. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Nah, yang sampah organik ini kita pisahkan. Nah, dan nanti harapannya sampah dari dedaunan yang ada di sekitar, terus sampah jajanan dari daun, pisang dan lain-lain itu bisa diolah menjadi komposter. Nah, selanjutnya untuk sampah yang non organik ini kita sendirikan seperti plastik dan lain-lain. Nah, itu nanti kita akan kerjasama dengan pihak pemerintah Kecamatan Pracimantoro dalam hal ini ya dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah di Wonogiri gitu. Baik Pak, jadi sampah-sampah tadi tidak terbuang sia-sia tapi malah bermanfaat ya Pak untuk menjadi pupuk. Iya, betul. Nah, selain itu bagaimana nih Pak sekolah dapat memulai sebuah program Adiwiyata? Oke, sekolah itu akan memulai atau sudah kita terapkan nih ya program Adiwiyata ini. Hal ini dijelaskan dari visi sekolah, Mbak. Visi sekolah SMA Negeri 1 Praci itu kan terwujudnya generasi yang beriman dan berakhlak mulia, unggul, berkarakter, berwawasan luas dan berbudaya lingkungan. Nah, di situ sudah tercantum visi SMA Negeri 1 Pracimantoro, salah satunya adalah
berbudaya lingkungan. Gitu. Jadi itu sudah kita mulai gerakan-gerakannya sehingga berbudaya lingkungan ini ya dengan gerakan-gerakan warga sekolah ya, terutama pihak sekolah itu kan menyediakan sarana prasarana ya salah satunya ya. Dan sarana prasarana itu tidak langsung instan, itu kan butuh perencanaan, butuh pelaksanaan, butuh evaluasi dan butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Nah, di SMA Negeri 1 Praci Mantoro salah satunya sarpras yang bagus itu adalah pengelolaan limbah air wudhu. Nah, limbah air wudhu ini kita manfaatkan untuk mengelola ikan lele. Nah, itu ya. Jadi ikan limbah air wudhu itu masuk ke dalam kolam. Nah, kolamnya itu ada airnya, sehingga airnya di situ bisa kita manfaatkan untuk memelihara ikan lele. Dan ikan lele itu dipelihara. Siapa yang memelihara? Ya, yang memelihara itu adalah ya pihak sekolah dan siswa. Ya, siswa untuk memberikan makan. Terus nanti kalau udah besar itu dipanen dan dijual. Nah, kita jual per kilo. Siapa yang mau beli, boleh dari Bapak Ibu guru maupun dari siswa. Setelah itu nanti hasilnya kita belikan lagi benih lele. Nah, benih lele itu kita manfaatkan lagi jadi lele besar dan kita jual kembali, kita panen dan kita jual. Seperti itu siklusnya. Ini salah satu program dari pemanfaatan air limbah air wudhu ya. Jadi limbah air wudhunya itu tidak langsung mengalir terbuang, tapi malah bermanfaat untuk memelihara ikan lele tadi. Iya, betul sekali. Itu salah satu gerakannya. Terus di sekolah kita ini kan sudah diterapkan satu siswa membawa satu pohon anggrek ya. Nah, itu sudah berjalan walaupun belum semua siswa itu membawa. Tapi itu saya melihat dan mengamati sudah 85% itu siswa membawa dan sudah merawat anggrek tersebut. Dan anggrek tersebut yang bagus-bagus itu kita tanam di pohon. Jadi anggrek itu kita tanam di pohon dan kita bandingkan anggrek yang ditanam di dalam pot atau anggrek yang ditanam di serabut kelapa. Nah, serabut kelapa. Nah, ini bisa untuk penelitian juga sebetulnya. Nah, dari ketiga cara tersebut untuk menanam anggrek, mana itu perkembangan yang lebih cepat kan itu ya? Apakah anggreknya itu diletakkan di pohon, diberi arang dan dilapisi oleh serabut kepala itu? Oh iya. Kelapa, bukan kepala ya. Oke, berarti Mbak ini konsentrasi ya. Oke, baik. Serabut kepala apakah? Kelapa, Pak. Kelapa lagi ya. Mohon maaf, kelapa. Oke, serabut kelapa. Nah, itu apakah perkembangannya lebih cepat dibandingkan yang ditanam di pot atau yang ditanam hanya di serabut kelapa saja? Nah, ternyata hasilnya setelah 1 tahun ini ya, 1 tahun ini berlangsung, itu hasilnya ternyata perkembangannya itu cepat yang ditanam di pohon. Jadi yang di pohon terus ada sabut kelapanya itu tadi ya, Pak. Jadi anggreknya itu akan tumbuh tumbuh cepat kalau ditanam di pohon terus dikasih serabut kelapa beserta ada arangnya. Nah, itu ternyata lebih cepat dibandingkan ditanam di pot khusus untuk anggrek. Nah, nanti bisa dilihat di sekitar sekolah kita, terutama di pohon-pohon yang ada di depan sekolah. Nah, itu bisa dilihat, nanti bisa dibuktikan gitu. Itu gerakan salah satunya adalah program Adiwiyata untuk menanam satu siswa membawa satu anggrek. Itu.
Baik, Pak. Jadi pohonnya tadi bisa dimanfaatkan sebagai media untuk menanam anggrek tadi, nggih, Pak. Jadi Betul. menghemat lahan juga, nggih, Pak. Betul, Nggih. nggih. Selain itu, Pak, bagaimana sekolah itu dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari program Adiwiyata itu sendiri? Oke, jadi pihak sekolah itu selalu bekerja keras nggih, Nggih. dengan etos kerja yang tinggi. Saya pribadi itu mengajak kepada seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Pracimantoro jangan sampai nglokro Nggih. dalam hal kepedulian terhadap lingkungan Lingkungan. hidup. Nggih. Jadi salah satu caranya adalah kita setiap bulan ya, Nggih. kita akan merefresh kaitannya dengan program Adiwiyata yang ada di sekolah kita. Ya, saya selaku ketua tim itu mengajak ya seluruh warga, Bapak Ibu guru, teman-teman dari ketenaga kerja apa itu teman-teman dari TU ya, tata Nggih. usaha, terus mengajak siswa untuk selalu menjaga lingkungan sekitar kita ya. Dengan program Adiwiyata ini jangan sampai redup, kita pokoknya tetap semangat dan hal itu sudah dituangkan dalam visi dan misi sekolah dan kita akan menerapkan program-program Adiwiyata itu sehingga nanti kedepannya program Adiwiyata itu ya berkelanjutan tadi ya, Nggih. memiliki prinsip dasar program Adiwiyata, ada edukatifnya, Nggih. ada partisipatifnya, dan ada berkelanjutannya. Gitu, Mbak. Oke, baik Pak, terima kasih sudah dijelaskan mengenai Oke. hal tersebut. Nah Pak, pastikan ada sebuah tantangan ya Pak. Apa saja tantangan yang dihadapi dari implementasi program Adiwiyata? Oke, baik. Tantangan dari implementasi program Adiwiyata itu luar biasa tantangannya ya. Yang Nggih. pertama adalah tantangan soal biaya. Nah, Nggih. ini ya. Nggih, program Adiwiyata itu kan tidak lepas dari biaya. Betul, Nggih. nggih. Tapi oleh Dinas Lingkungan Hidup itu insya Allah biaya itu bisa melalui dana BOS, Nggih. BOS kan, bisa Nggih. memanfaatkan dana BOS untuk membeli tanaman, untuk ini ya pengadaan sarana prasarana mendukung kaitannya dengan program Adiwiyata. Nah, terus hal itu tantangan biaya itu insya Allah sedikit-sedikit ya kita ini ya menyesuaikan dari anggaran sekolah. Betul. Terus tantangan yang selanjutnya adalah gerakan masif itu ya. Nggih. Nah, gerakan masif untuk mendukung program Adiwiyata ini itu kan belum 100% siswa itu bergerak. Nah, ini tantangan kita semua tim Adiwiyata, tantangan kaitannya dengan sumber daya manusia terutama siswa ini ya. Jadi siswa dengan adanya gerakan-gerakan itu, gerakan-gerakan ini ya, kita bentuk yang namanya kan Pokja ya, Pokja, kelompok nggih. kerja. Nggih. Nggih, di program Adiwiyata SMA Praci ini kan ada banyak Pokja. Nggih. Salah satunya ya ada Pokja IPAL, Nggih. itu ada Pokja Anggrek. Nggih. Nah, ini belum semuanya itu aktif gitu ya. Nggih. Nggih. Nah, ini kedepannya kami akan berusaha agar seluruh siswa itu aktif dan bergerak untuk peduli terhadap lingkungan, terutama dalam membuang sampah, dalam hal kebersihan lingkungan, nggih, kepedulian siswa untuk menyayangi tanaman. Nah, ini itu ya. Yang pertama tadi adalah tantangannya ada biaya, yang kedua adalah SDM ya. Nggih. SDM untuk menggerakkan program Adiwiyata di sekolah kita ini. Jadi tantangan itu menurut kami itu tantangan yang besar dan luar biasa gitu ya. Nggih. Harus perlu energi yang besar untuk menghadapi tantangan tersebut.
Baik, Pak. Semoga dari tantangan-tantangan tadi dapat diselesaikan dengan baik dan dapat membawa kemajuan untuk program Adiwiyata di sekolah Oke. ini. Nah, Pak, prestasi apa yang pernah diperoleh SMA Negeri 1 Pracimantoro ini selama menjalankan program Adiwiyata, Pak? Oke, baik. Terima kasih nggih. Oke. Di SMA Negeri 1 Pracimantoro itu kan program Adiwiyata ini kan tidak sekonyong-konyong itu Oke. ini ya, apa itu terbentuk. Nah, kami dari pendahulu atau pendiri sekolah itu sudah berusaha ya untuk memulai kaitannya dengan program Adiwiyata ini. Dan alhamdulillah ya, di tahun 2024 Oke. itu tepatnya hari Senin tanggal 24 Juni Oke. tahun 2024 SMA Negeri 1 Pracimantoro itu memperoleh piagam penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa, berikan tepuk tangan untuk prestasi yang telah diraih oleh SMA Negeri 1 Pracimantoro dan semoga terus lebih baik lagi ya, Pak, untuk kedepannya. Iya, Oke. kesuksesan ini kan tidak Oke. lepas dari peran Oke. serta seluruh warga sekolah ya. Oke. Baik itu siswa juga bergerak, Oke. Bapak Ibu guru bergerak, dari tenaga TU juga bergerak. Jadi semua gerak dan alhamdulillah di tahun tersebut di hari Senin 24 Juni 2024 alhamdulillah kita mendapatkan piagam penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Jawa Tengah. Jawa Tengah itu merupakan sebuah prestasi yang tentunya sangat membanggakan ya, Pak, Iya, untuk seluruh betul. warga sekolah. Betul. Baik, Pak, selain program yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada program lain, Pak, yang dijalankan untuk mendukung Adiwiyata ini? Oke, terima kasih ya. Oke. Program Sekolah Adiwiyata di SMA Negeri 1 Pracimantoro itu ada namanya program tamanisasi. Nah, jadi tiap-tiap kelas itu kita kasih lahan, Oke. lahan taman ya pastinya. Lah nanti satu kelas ya sudah ada plong-plongnya itu untuk mengekspresikan ya, mengekspresikan dalam bentuk tanaman. Jadi di situ ada lomba tamanisasi itu ya salah satunya gerakan kepedulian terhadap lingkungan. Terus ada lomba kebersihan kelas juga, menghias kelas. Terus dengan tema pastinya dengan tema sekolah Adiwiyata gitu ya. Terus kita juga punya greenhouse kan. Di SMA Negeri 1 Pracimantoro itu punya greenhouse, kita manfaatkan tanaman-tanaman di sana ya. Monggo nanti bersama-sama untuk memanfaatkan greenhouse. Terus penerapan ini ya, kampanye hemat energi. Baik itu energi listrik, ya. Jadi kalau setelah kegiatan KBM menggunakan kipas, lampu, LCD proyektor, itu harapannya siswa peduli yang di dalam kelas itu peduli untuk mematikan listrik, ya, mematikan kipas angin, ya. Itu kampanye untuk hemat energi, juga kampanye hemat air ya. Kalau sudah memakai air, kerannya dibuka itu kita mengkampanyekan untuk hemat air, jadi kerannya ditutup. Kalau melihat air yang tumpah, nah itu harapannya siswa itu juga peduli ya terhadap kok ada air yang tumpah ini. Nah itu di mana ini yang airnya kerannya terbuka. Nah itu ya itu kampanye hemat energi listrik dan air. Juga ada ini ya, apa itu sampah ya, pengelolaan sampah tadi sudah ya, sampah organik dan non organik sudah. Terus ini ya, apa itu? Ada pula dulu itu lomba ekobrik itu, Pak. Oh iya, ekobrik ya, pemanfaatan ini ya,
sampah Oke. beserta ini ya, apa itu? Kelapa itu ada apanya? Cangkoknya itu apa? Apa nih Kak, Pak? Tempurung. Nah, Oke. tempurung ya, tempurung Oke, kelapa ya. tempurung kelapa. Bukan kepala ya. Oke. Nggih. Kelapa. Nah, ini ke depan ini kita akan menerapkan ini ya, harapannya itu lomba kita buat ini ya, lomba kebersihan toilet atau kamar Oke, mandi. kamar Nah, mandi. nanti kita akan kita godok ini ya, akan kita rumuskan. Itu harapannya nanti kalau kamar mandinya itu cukup, Oke. jadi satu kelas atau 2 kelas Oke. itu satu kamar mandi. Jadi yang memakai kamar mandi itu adalah satu kelas atau 2 kelas tersebut. Oke. Nah, mulai dari kebersihannya, terus mulai dari merawat kamar mandinya, lah nanti kita serahkan ke satu kelas atau 2 kelas tersebut. Tapi ini masih kita proses nanti untuk program sekolah adiwiyata ke depannya. Jadi harapannya di SMA Negeri 1 Pracimantoro itu kamar mandinya bersih dan wangi dengan merawat sendiri. Nah, itu ya, dengan merawatnya sendiri gitu. Gitu, Mbak. Ya, baik Pak. Untuk program-programnya tadi tentunya sangat baik untuk lingkungan sekolah nih Pak. Kan dampak nyatanya. Dampak ini ya, dengan adanya itu tadi sudah nggih. Nanti dampak dari program adiwiyata itu belum apa? Dampak positif dari program adiwiyata itu perlu ditambahkan. Nggih, monggo. Selain itu pula Pak, apa dampak positif dari program adiwiyata ini untuk sekolah? Oke, dampak positif dari program adiwiyata itu ya kita bisa ini ya mengurangi sampah ya. Harapannya itu mengurangi sampah. Karena siswa ini kita kampanyekan juga siswa untuk membawa tempat makan sendiri, Tempat minum. membawa tempat minum sendiri. Ya, jadi nanti itu program untuk mengurangi sampah juga. Terus kita dengan program adiwiyata ini bisa menghemat air ya. Terus selanjutnya itu menghemat listrik juga. Setelah itu dengan program adiwiyata ini kita akan bentuk kader adiwiyata. Jadi kita ini ya, kita beri edukasi kader adiwiyata tersebut itu dari siswa atau murid. Setelah itu kita edukasi dan ada gerakan masif sehingga kegiatan sekolah adiwiyata ini secara berkelanjutan akan berlanjut terus. Gitu, Mbak. Baik Pak, terima kasih sudah dijelaskan Pak. Semoga program-program tadi dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Baik Pak, nah pesan Bapak untuk warga sekolah agar mereka tetap semangat dalam program adiwiyata ini apa Pak? Oke, pesan sekolah ya, melalui tim adiwiyata di SMA Negeri 1 Pracimantoro, saya atau kami ya, kami berharap seluruh warga sekolah tanpa kecuali untuk selalu peduli dan berbudaya lingkungan hidup sehingga sekolah SMA Negeri 1 Pracimantoro itu menjadi sekolah yang nyaman, aman, dan pastinya menyenangkan. Tentu saja Pak. Nah, terima kasih banyak nih Pak untuk penjelasannya terkait program-program adiwiyata yang ada di sekolah. Jadi kita semua mengetahui tentang apa itu adiwiyata dan dampaknya pada lingkungan. Baik Pak, untuk menutup podcast pada kali ini, silakan Bapak memberikan pantun kepada para pemirsa JG Podcast. Oke, baik ya. Saya akan berusaha untuk memberikan pantun ini ya. Semoga nanti berkenan. Semuanya bilang cakep. Kolam ikan di tengah kota. Cakep.
Cakep. Bunga melati tumbuh merata. Cakep. Mari wujudkan sekolah adiwiyata, Cakep. lingkungan bersih, nyaman, tertata. Cakep, luar Oke. biasa Pak, pantunnya indah sekali. Nah Pak, terima kasih banyak sudah berkenan hadir dalam JG Podcast kali ini. Semoga selalu sukses untuk program-program Adiwiyata di sekolah ini. Dan sampai jumpa untuk para pemirsa JG Podcast. Sampai jumpa di pertemuan dan episode selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Dan sebetulnya tadi saya lupa. Yes.